Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza Asilia. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai uji Salkowski yang tujuannya yaitu mengidentifikasi serta mengamati pengaruh penambahan H2SO4 terhadap larutan kolesterol yang terdapat dalam makanan. Dan prinsipnya yaitu apabila sterol dengan konfigurasi tidak jenuh di dalam molekulnya direaksikan dengan asam kuat dalam kondisi bebas air, maka akan memberikan warna karakteristik yang spesifik. Selanjutnya dasar teori. Kolesterol adalah salah satu lemak tubuh yang berada dalam bentuk bebas dan ester dengan asam lemak. Lemak yang dimakan terdiri atas kolesterol lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Karbohidrat dan lemak tersebut di dalam tubuh akan diproses menjadi suatu senyawa yang disebut asetil koenzim A. Bahan ini akan membentuk beberapa zat penting seperti asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol. Sehingga apabila tubuh terlalu banyak asupan makanan, yaitu melebihi kebutuhan makanan, maka jumlah trigliserida dan kolesterol akan meningkat. Hal tersebut akan membuat endapan atau kristal lempengan yang akan mempersempit atau menyumbat pembuluh darah. Oleh sebab itu, diperlukan pengujian kolesterol pada lipid untuk mengetahui keberadaan kolesterol, sehingga dapat mencegah meningkatnya kolesterol dalam tubuh yang terdapat di dalam makanan yang kita konsumsi. Cara kerja dari percobaan kali ini yaitu larutan kolesterol dalam kloroform sebanyak 3 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 sebanyak 3 mili dan selanjutnya larutan dikocok dan dibiarkan sampai lapisan terpisah. Setelah itu diamati warna yang terjadi. Apabila hasil menunjukkan warna merah, mengindikasikan bahan uji mengandung kolesterol. Berdasarkan praktikum mengenai percobaan Salkowski untuk menentukan adanya kolesterol atau tidak pada suatu bahan, dapat dilakukan dengan melihat adanya fluoresensi. Dalam percobaan ini, larutan kolesterol dilarutkan dalam kloroform, kemudian diberi perlakuan dengan dicampur asam sulfat atau H2SO4 pekat dengan volume 2 cc. Kemudian larutan H2SO4 didiamkan sampai kedua larutan terpisah. Pada saat larutan belum ditambahkan H2SO4, larutan tidak berwarna atau bening dan terbentuk lapisan antara kloroform dan kolesterol. Dapat dilihat lapisan kloroform lebih keruh daripada lapisan H2SO4. Ketika telah dicampurkan dengan H2SO4 pekat dan didiamkan, maka terbentuk warna hijau antara kloroform dan H2SO4. Warna tersebut merupakan fluoresensi hijau yang letaknya antara lapisan kuning dan bening. Adanya fluoresensi ini yang berwarna hijau terjadi bila terkena cahaya. Proses perubahan warna fluoresensi ini mula-mula akan berwarna merah, kemudian menjadi berwarna biru dan hijau. Terjadinya fluoresensi ini karena akibat dari larutan kolesterol dalam kloroform dan ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Penambahan asam sulfat pekat untuk membentuk kompleks warna antara bahan yang telah diuji. Percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketika larutan kolesterol ditambahkan dengan kloroform yang ditetesi dengan larutan H2SO4 dengan kedua volume larutan yang sama, setelah perlakuan dikocok dan menunggu beberapa detik, didiamkan, dapat diketahui terbentuknya fluoresensi dalam larutan kolesterol dan kloroform yang telah dicampur dengan asam sulfat pekat ini. Sehingga adanya terbentuknya fluoresensi ini mengindikasikan bahwa bahan dalam larutan tersebut mengandung kolesterol. Saya akan menjelaskan uji pembentukan emulsi yang bertujuan untuk mengetahui pembentukan emulsi minyak, santan, margarin beserta sabun cair, apakah lemak bisa dicampur merata dan stabil dalam pembentukan emulsi. Prinsip percobaannya yaitu untuk mengetahui lipid dan air ketika dicampurkan akan menghasilkan bentuk yang stabil dalam pembentukan emulsi. Selanjutnya, dasar teori. Emulsi adalah campuran antara partikel-partikel suatu zat cair atau fase terdispersi dengan zat cair lainnya atau fase pendispersi, di mana satu campuran yang terdiri dari dua bahan tak dapat bercampur dengan satu bahan tersebar di dalam fase yang lain.
seperti air dan minyak. Dikarenakan setiap bahan pangan memiliki karakteristik masing-masing, maka setiap bahan pangan memiliki jenis emulsi dan pengaruh jenis emulsi yang berbeda-beda. Emulsi tersusun atas 3 komponen utama, yaitu pertama, fase terdispersi atau zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Fase internal. Kedua, fase pendispersi atau zat cair yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Fase eksternal. Terakhir, emulgator, zat yang digunakan dalam kestabilan emulsi. Cara kerja, disiapkan masing-masing bahan, dicampurkan bahan minyak, margarin, dan santan dengan 2 ml air. Dikocok kuat selama 3 menit, diamati apakah campuran stabil, dikocok kembali dan hitung waktu. Terakhir, catat waktu masing-masing lipid untuk stabil. Hasil dan pembahasan. Emulsi adalah dispersi atau suspensi mustabil suatu cairan lain yang kedua tidak saling melarutkan. Supaya terbentuk emulsi yang stabil diperlukan suatu zat pengemulsi yang disebut emulsifer atau emulsing agen yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Uji emulsi dilakukan untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari margarin, santan, dan minyak kelapa. Pada uji ini menggunakan air dan larutan sabun. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bahwa ketika penambahan minyak kelapa dan santan pada air dan larutan sabun membentuk emulsi yang stabil karena larutan tersebut mampu menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase cairan. Inilah yang dinamakan zat pengemulsi, emulsifer atau emulsing agent. Daya kerja emulsifer terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak ataupun pada air. Emulsifer akan membentuk lapisan di sekeliling minyak sebagai akibat menurunnya tegangan permukaan dan diabsorpsi melapisi butiran-butiran minyak, sehingga mengurangi kemungkinan bersatunya butir-butir minyak yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk penambahan margarin pada air dan larutan sabun itu tidak stabil. Hal ini disebabkan karena lemak yang ditambahkan dengan air membentuk emulsi tidak stabil, yaitu karena air bersifat sangat sukar larut dan dalam minyak yang sifatnya nonpolar sehingga kedua cairan tersebut akan membentuk 2 fase. Yang pertama yaitu uji denaturasi lemak. Adapun tujuan dari uji denaturasi lemak untuk mengidentifikasi senyawa lipid dan lemak secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk prinsip percobaan dari praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya kolesterol dengan penambahan asam sulfat ke dalam campuran lemak yang mempunyai titik lebur tinggi, mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak cair atau yang basah disebut minyak gandum asam lemak tidak jenuh. Dasar teori dari praktikum ini, lipid adalah senyawa yang merupakan ester dari asam lemak dengan gliserol yang kadang-kadang mengandung gugus lain. Lipid tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, aseton, kloroform, dan benzene. Lemak dan minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol. Kedua istilah ini berarti triester dari gliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak bersifat sebarang pada temperatur kamar. Lemak berbentuk padat dan minyak bersifat cair. Sebagian besar gliserida pada hewan adalah berupa lemak, sedangkan gliserida dalam tumbuhan cenderung berupa minyak. Untuk senyawa yang termasuk lipid ini dapat dibagi dalam beberapa golongan. Blohr membagi lipid dalam 3 golongan besar, yakni lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, lipid gabungan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid dan cerebrosida. Derivata lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya seperti asam lemak,
gliserol, dan sterol. Hasil dari praktikum ini, lipid atau trigliserida merupakan bahan bakar utama hampir semua organisme di samping karbohidrat. Trigliserida adalah triester yang terbentuk dari gliserol dan asam-asaman lemak. Asam-asam lemak jenuh ataupun tidak jenuh yang dijumpai pada trigliserida umumnya merupakan rantai, tidak bercabang, dan jumlah atom karbonnya selalu genap. Ada dua macam trigliserida, yaitu trigliserida sederhana dan trigliserida campuran. Trigliserida sederhana mengandung asam-asam lemak yang sama sebagai penyusunnya, sedangkan trigliserida campuran mengandung 2 atau 3 jenis asam lemak yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari praktikum kali ini yaitu untuk uji kelarutan lemak dengan sampel minyak goreng dan santan. Untuk pelarutan aseton, air, dan alkohol terdapat noda, sedangkan untuk margarin pada semua pelarut terdapat noda. Adapun reaksi yang terjadi yaitu untuk kelarutan minyak dan air, kelarutan minyak dalam alkohol, dan kelarutan minyak dalam aseton. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farfil Fikar. Untuk uji pembentukan sabun, tujuannya yaitu untuk membuat sabun dan mengetahui perubahan yang terjadi. Dasar teori, sabun adalah satu senyawa kimia tertua yang pernah dikenal. Sabun dibuat dari campuran senyawa alkali, yaitu NaOH, juga KOH, dan minyak atau trigliserida. Trigliserida terdiri dari 3 gugus asam lemak yang terikat pada gugus gliserol. Asam lemak terdiri dari rantai karbon yang panjang yang berakhir dengan gugus asam karboksilat pada ujungnya. Gugus asam karboksilat terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan dengan dua buah atom oksigen. Satu ikatannya terdiri dari ikatan rangkap 2 dan satunya merupakan ikatan tunggal. Setiap atom karbon memiliki gugus asam karboksilat yang melekat, maka dinamakan trigliserida. Lemak dan minyak yang digunakan untuk membuat sabun terdiri dari 7 asam lemak yang berbeda. Apabila semua ikatan karbon dan asam lemak terdiri dari ikatan tunggal, disebut asam lemak jenuh. Sedangkan bila semua atom karbon berikatan dengan ikatan rangkap, disebut asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh dapat dikonversikan menjadi asam lemak jenuh dengan menambahkan atom hidrogen pada lokasi ikatan rangkap. Jumlah asam lengkap yang tak jenuh dalam pembuatan sabun akan memberikan pengaruh kelembutan pada sabun yang dibuat. Alat dan bahan: sendok, botol bekas, minyak goreng, baking soda, alkohol 70%. Cara kerjanya, diambil baking soda menggunakan sendok sebanyak setengah sendok teh ke dalam botol bekas. Kemudian campurkan dengan minyak goreng dan masukkan 2 ml alkohol 70%. Selanjutnya dikocok sampai homogen dan lihat hasilnya. Hasil dan pembahasan. Pembuatan sabun dimulai dengan mencampurkan 2 bahan baku di atas, yaitu minyak goreng dengan baking soda dan juga alkohol. Kemudian diaduk atau dikocok hingga campuran bercampur rata dan wujudnya seperti susu kental yang tidak ada minyak di atasnya. Prinsip dalam proses saponifikasi yaitu lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Kemudian gliserol yang sudah terpisah tersebut dipisahkan dari sabun. Jadi pada hasil akhir produk yang terbentuk hanya berupa sabun tanpa hasil samping berupa gliserol. Sabun yang dihasilkan dan didiamkan beberapa menit mulai mengeras dan seperti sabun biasa yang dijumpai sehari-hari. Uji kualitas yang dilakukan meliputi uji kandungan alkali bebas dan kandungan asam lemak bebas.